Cek, Assalamualaikum, Pak Dedi, Pak Yugem. Suara saya masuk nggak, Pak? Bisa dengar. Silakan mulai, Pak ya. Silakan dimulai, Pak. Cek, Assalamualaikum. Audionya ada tidak, Pak? Ada, Pak. Silakan mulai ya. Ini skenario-nya nanti paling kayak kemarin saya Bu Nur gimana ya? Jadi kalau misalkan perlu nanti nge-shoot gitu ya. Oh iya. Jadi nanti Bapak pembukaan, banyak dari belakang juga semua ya. Nah, nanti paling pastinya mah pas yang kegiatan presentasi kayak gitu mah berarti mobile juga nggak apa-apa, masuk frame juga. Nanti paling pas yang ini Bapak bakal di sini di sini antara paket import dulu, jadi ngeliatin Bapak itu berarti udah mulai padat, baru nanti boleh triplenya ini. Ini sekedar ya, nyala.
Oke, kita mulai ya. Komputernya jangan dulu dipakai ya. Sok HP-nya disimpan dulu semuanya. Oke. Mana tadi? Lagunya di mana? Di ini, Pak. Cek. Oke, oke, siap ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Dah. Oke, kita mulai ya. Siap? Oke. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Oke. Ya, semoga kita semua dalam keadaan sehat, kalian juga sehat, keluarga juga, kita semua selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Oke. Silakan untuk KM Bayu dipimpin doa dulu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita mulai untuk pembelajaran hari ini, Bapak akan memeriksa kehadiran kalian dulu ya. Yang tidak masuk hari ini siapa? Ada? Siapa? Oke, Winda sakit ya. Kemudian siapa lagi? Rashid, ada nggak Rashid? Oh ya, sedang izin ya Rashid ya. Oke. Kemudian mungkin teman-teman kalian ada yang menjadi panitia di kegiatan porak ya, tidak apa-apa. Oke. Untuk berikutnya, oke silakan berdiri dulu semuanya. Kita ice breaking dulu ya. Oke. Ada yang tahu ice breaking itu apa? Memecahkan es ya, tapi tidak ada esnya. Oke, jadi supaya kalian lebih semangat,
dalam pembelajaran hari ini. Oke, untuk melatih konsentrasi kalian ya. Oke, ingat, ikuti kata-kata saya ya. Oke, ikuti kata-kata saya. Jeruk, apel, jeruk, 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 apel. Berapa apel? Ulangi ya. Ulangi ya. Perhatikan, dengarkan, ikuti kata-kata saya ya. Oke, ikuti kata-kata saya. Jeruk, jeruk, apel, jeruk, apel, apel, jeruk, jeruk. Berapa jeruk? Oke, masih ada yang menjawab 5? Oke, instruksinya adalah mengikuti kata-kata saya, jadi tidak perlu dihitung ya. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Tepuk tangan. Oke, semangat ya, masih semangat. Oke, jadi untuk pembelajaran hari ini, kita akan mempelajari tentang komputer dan komponen penyusunnya. Ya, jadi diharapkan tujuan pembelajaran hari ini, nanti kalian bisa menentukan komputer itu apa, kemudian apa saja komponen-komponen penyusun dari perangkat komputer. Nanti kita lihat ya, ada tayangan yang Bapak jelaskan nanti di depan. Kemudian nanti di akhir atau di akhir pembelajaran nanti ada kuis ya, kuis yang harus kalian ikuti untuk penilaian harian ya, seperti itu. Oke, mari kita lihat di sini. Oke, apa yang dimaksud dengan komputer atau apa yang kalian ketahui tentang komputer? Silakan. Akbar, menurut Akbar komputer itu apa, Bar? Sama seperti HP, tetapi bentuknya besar ya, tidak bisa dibawa kemana-mana. Oke, ada yang lain? Virgi mana? Virgi? Ada? Oke, alat untuk mengolah data, silakan. Ada yang punya pendapat lain? Komputer itu digunakan untuk apa? Atau kalian pakai komputer untuk apa? Main game, berarti digunakan untuk hiburan ya, refreshing seperti itu. Oke, komputer terdiri dari ada alat input, yaitu fungsinya untuk menerima masukan data ya. Kemudian yang berikutnya ada yang namanya alat pemroses atau alat processing ya, untuk mengolah data yang sudah diinput tadi, dan hasilnya akan ditampilkan melalui alat output, yaitu memberikan hasil keluaran ya, berupa bisa audio, bisa gambar gitu ya, seperti itu. Oke. Ada contoh seperti ini. Oke. Terlihat gambarnya ya? Apa ini, gambar apa? Dari belakang kelihatan nggak? Oke. Supermarket. Pernah ke supermarket? Yang terdekat di mana nih? Ke Borma ya? Atau ada di Alfamart, Indomaret juga ya? Oke. Nah, misalkan Anda ke supermarket nih, pada tanggal 1 atau tanggal 2. Biasanya penuh. Kenapa? Gajian, kemudian waktunya apa namanya? Belanja kebutuhan bulanan seperti itu ya. Misalkan Fiona nih belanja, sudah ada 3 troli belanjaan nih. Karena ngeborong kan, memborong kebutuhan sehari-hari, misalkan skincare dan lain sebagainya, sembako gitu ya. Kemudian Fiona menuju ke kasir ya. Nah, tetapi pada saat itu tiba-tiba listrik mati dan tidak ada genset atau tenaga cadangan. Kira-kira apa yang akan terjadi?
Bagaimana? Tidak bisa melakukan pembayaran. Kenapa? Ya, ada komputer di kasir ya, komputer kecil biasanya untuk melakukan transaksi pembelian dan sebagainya. Kalau misalkan tadi ketika tanggal 1, tanggal 2 kan supermarket dalam keadaan penuh ya, kemudian tiba-tiba mati listrik, pasti yang terjadi adalah antrian yang sangat panjang, kemudian kacau juga ya seperti itu. Nah, kira-kira apa yang bisa dilakukan untuk mengatasi hal tersebut? Berarti harus dilakukan penghitungan secara manual ya. Misalkan pakai apa? Kalkulator. Kalau tidak ada kalkulator berarti harus dikotret ya, dihitung manual. Nah, kebayang kalau misalkan di supermarket sebesar Borma tidak ada mesin hitung. Kemudian transaksi penjualan atau pembelian harus dihitung secara manual. Apa yang terjadi? Antrian pasti lama. Kemudian ya, ada yang terlewat. Kalau misalkan belanjaan kita yang terlewat dihitung mungkin menguntungkan untuk kita ya. Tapi kalau misalkan ada yang dihitung berkali-kali, itu tentu merugikan konsumen gitu ya, seperti itu. Jadi makanya dengan adanya teknologi bisa juga membantu mempermudah atau meringankan pekerjaan manusia gitu ya. Kemudian bisa mengurangi kesalahan juga seperti itu ya, untuk menghindari kesalahan transaksi atau penghitungan uang bisa dihindari seperti itu dengan menggunakan teknologi atau komputer. Jadi kan caranya seperti apa? Ketika Anda belanja, apa yang dilakukan di kasir nih, misalkan ada yang di scan ya. Yang di scan apa tadi? Barcode itu apa? Bentuknya seperti apa? Ya, biasanya di setiap produk barang yang ada di supermarket dilengkapi dengan garis-garis batang berwarna hitam ya. Nah, nanti ketika di kasir, barang tersebut akan di-scan-kan atau dipindai. Nah, nanti di situ muncul apa namanya? Nama barangnya apa, beratnya berapa, atau misalkan kalau makanan rasanya apa, lengkap dengan harganya seperti itu gitu ya. Jadi tinggal di-scan-kan saja barangnya ke barcode reader ya. Nanti otomatis jumlah total belanjaan Anda akan tercatat di situ ya, akan ada di situ. Jadi nanti tinggal ditotalkan, sudah tidak usah menghitung manual, sudah tertera di situ, bahkan dengan diskon misalkan seperti itu gitu ya. Oke. Jadi kebayang ya kalau tidak ada komputer atau alat hitung di supermarket, pasti akan terjadi kekacauan ya, antriannya panjang, kemudian bakal terjadi kesalahan penghitungan seperti itu. Oke, biasanya yang Anda tahu komputer itu terdiri dari perangkat apa saja? Perangkat keras. Perangkat keras itu apa? Ya, Cung, yang keras silakan. Perangkat keras itu apa? Ya, apa? Akbar? Terlihat fisiknya, bisa kita lihat, bisa kita raba. Jadi kalau keyboard dilempar ke jidat pasti sakit ya, karena memang keras ya, tapi bukan itu maksudnya. Jadi perangkat keras adalah bentuknya terlihat, kemudian bisa dilihat, bisa diraba seperti itu gitu ya. Apalagi ada apa lagi? Perangkat lunak. Perangkat lunak berarti terbuat dari busa atau apa? Perangkat lunak itu apa? Ya, bisa diulangi? Fisiknya tidak terlihat, tapi kita bisa lihat dari tampilan layar monitor ya. Jadi bisa kita bilang untuk menjalankan perangkat keras diperlukan perangkat lunak gitu ya. Nanti hasilnya bisa kita lihat melalui
monitor atau bisa kita dengar melalui speaker audio ya, seperti itu. Satu lagi apa? Ada perangkat keras, perangkat lunak. Ada hardware, ada software. CPU ada di mana? Perangkat keras ya. Yang menggunakan komputer siapa? Manusia. Komputer bisa berjalan sendiri? Tidak ya. Jadi harus ada operator atau ada user, ada orang yang menggunakan komputernya, disebut dengan brainware. Brain itu otak ya. Ya, jadi harus ada operator atau manusia yang menggunakan komputer. Karena komputer digunakan untuk membantu manusia seperti itu gitu ya. Oke. Kategori komputer ya, ada klasifikasinya. Yang pertama ada mikrokomputer. Jadi mikrokomputer itu komputer yang ukurannya kecil. Komputer yang ukurannya kecil, jadi biasanya digunakan untuk salah satunya ya bentuknya itu yaitu game konsol atau komputer tablet. Jadi bentuknya compact, kecil, bisa dibawa kemana-mana seperti itu gitu ya. Kemudian yang berikutnya ada yang disebut dengan mini komputer. Mini itu apa artinya? Kecil, tetapi yang Anda lihat di sini bentuknya ya tidak betul-betul mini atau kecil ya. Nah, jadi komputer mini ini disebut mini karena ini merupakan generasi kedua ya. Jadi ada yang namanya komputer mainframe. Nanti saya jelaskan. Jadi komputer mini ini biasanya digunakan di perusahaan-perusahaan yang memerlukan pengolahan data yang besar. Misalkan di bank, di bursa efek seperti itu gitu ya. Jadi sebetulnya bentuknya tidak kecil tapi lumayan besar. Misalkan ini bisa dibilang diukur sebesar lemari ya. Seperti itu. Jadi yang membutuhkan pengolahan data yang cukup besar. Nah, ini yang disebut dengan komputer mainframe. Ini ukurannya lebih besar lagi. Jadi tadi ini sama biasanya digunakan di perusahaan-perusahaan yang memerlukan pengolahan data atau penyimpanan data yang cukup besar. Misalkan di perusahaan telekomunikasi gitu ya, seperti itu. Nah, ada lagi yang dinamakan dengan superkomputer. Nah, kira-kira superkomputer itu apa? Namanya super nih. Ya, komputer yang mempunyai kemampuan sangat kuat gitu ya. Biasanya ini digunakan untuk penelitian yang memerlukan pengolahan data yang lebih besar lagi. Misalkan ini ya digunakan oleh NASA. Ya, tahu ya NASA ya? Bukan nasi, kalau nasi sering kita makan ya. NASA itu apa? NASA, ada di mana NASA? Amerika. Jadi Badan Antariksa Nasional Amerika ya. Nah, jadi ketika astronot pergi ke luar angkasa nih, perlu komunikasi kan dengan kru yang ada di bumi kan. Tidak mungkin menggunakan HP kan. Sinyalnya juga mungkin pasti hilang seperti itu. Jadi untuk berkomunikasi dan mengolah data diperlukan komputer yang sangat besar, cepat, dan handal gitu ya. Makanya disebut dengan super komputer. Dan harganya ini pasti sangat mahal gitu ya, tidak bisa dimiliki oleh setiap orang, disimpan di rumah seperti itu gitu ya. Seperti itu. Oke, tadi kita bicara tentang sistem komputer ya. Sistem komputer terdiri dari tadi ada perangkat keras, kemudian ada perangkat lunak, dan ada
penggunanya ya, atau disebut dengan brainware seperti itu. Jadi sistem komputer ini merupakan sebuah satu kesatuan ya. Jadi hardware atau perangkat keras tidak bisa berjalan, tidak bisa digunakan kalau tidak ada softwarenya. Kemudian software juga perangkat lunak atau aplikasi tidak akan bisa digunakan kalau tidak dijalankan di hardware di komputernya. Kemudian ada perangkat keras, ada perangkat lunak tidak akan bermanfaat kalau tidak digunakan oleh manusia gitu ya. Hanya oleh manusia komputer. Ada makhluk hidup lain yang menggunakan komputer? Tumbuhan memerlukan tidak? Tidak ya. Binatang bisa menggunakan komputer? Ya mungkin kalau mencet itu mah bisa, tapi tidak bisa memanfaatkan ya. Seperti itu. Jadi harus ada sebuah kesatuan antara perangkat keras, perangkat lunak dengan pengguna atau usernya seperti itu gitu ya. Nah, tadi contohnya perangkat keras itu fisiknya terlihat, ada bentuknya, bisa dilihat, bisa diraba gitu ya. Jadi perangkat keras juga fungsinya bermacam-macam. Ada yang berfungsi untuk alat input, alat pemroses, dan alat output seperti itu gitu ya. Nah, untuk perangkat lunak juga fungsinya hiburan ya. Seperti itu. Nah, tadi pengguna banyak ya. Ada kategorinya, misalkan digunakan di bidang pendidikan, perkantoran, penelitian, kesehatan, perdagangan, seperti itu gitu ya. Jadi banyak sekali manfaat yang bisa digunakan atau dimanfaatkan dalam penggunaan perangkat komputer seperti itu ya. Saya bertanyakan? Boleh. Silakan. Oke. Berapa orang? Ya. Oke, jadi untuk pertemuan hari ini Oke, jadi hari ini kita akan melakukan diskusi ya. Jadi untuk pembelajaran hari ini kita akan melakukan kegiatan diskusi. Untuk LKPD sudah Bapak share ya, ada di Google Classroom, sudah ada. Nanti bisa dilihat, bisa diunduh di Google Classroom-nya. Kemudian untuk hari ini silakan bentuk kelompok, satu kelompoknya 4 orang ya. Silakan kalian duduk berkelompok. Jadi ada laki-laki, ada perempuan ya. Supaya merata silakan kalian atur untuk kelompoknya. Ada? Ya. Sok. Silakan. Kalau tidak ada gampang. Ya. Yang ada silakan dibuat kelompok ya. Oke. Satu kelompoknya 4 orang, duduk berkelompok. Silakan. Ada sini 4 orang, ini sudah
Nanti tidak pakai komputer dulu ya. Oke. Silakan yang sini satu lagi. Boleh pindah di sini? Atau sudah aja ini ya? Kelompoknya sudah cukup. Jadi ini satu kelompok 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 ya. Oke. Nanti Bapak bagikan untuk lembar kerjanya per kelompok ya. Selain sudah Bapak share di Google Classroom, sudah ada. Nanti Bapak bagikan untuk lembar kerja di print out-nya ya. Silakan. Ini untuk lembar kerjanya. Ini untuk bahan ajarnya, untuk materinya. Oke. Oke, ini untuk LKPD-nya ya, untuk lembar kerjanya. Silakan. Oke, ini untuk lembar kerjanya ya. Oke, sudah dapat ya semuanya, lembar kerjanya sudah dapat, kemudian materi pembelajarannya juga sudah dapat ya. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu untuk lembar kerjanya, silakan dipelajari. Jadi untuk capaian pembelajaran hari ini, siswa mampu menjelaskan cara kerja komputer dan masing-masing komponennya. Tadi komponennya sudah Bapak jelaskan ya. Ada apa saja di sistem komputer? Ada perangkat keras, ada perangkat lunak, dan ada pengguna. Ya. Kemudian tujuan pembelajaran hari ini untuk menjelaskan komponen-komponen komputer beserta fungsinya. Nah, tadi misalkan tadi ada beberapa perangkat ya di dalam komputer, ada alat input, ada alat pemroses, ada alat output. Nah, nanti diharapkan Anda bisa mengetahui fungsi-fungsi alat input itu digunakan untuk apa, alat pemroses itu berfungsi untuk apa, alat output itu untuk apa, seperti itu ya. Nah, kemudian untuk tugas diskusinya, nanti Anda akan melakukan identifikasi. Yang diidentifikasi adalah misalkan nama perangkat, kemudian jenisnya apa, fungsinya untuk apa, dan lain sebagainya, gitu ya. Saya beri contoh, misalkan ini apa? Mouse ya. Mouse ini termasuk alat apa? Perangkat keras. Kemudian perangkat kerasnya fungsinya sebagai apa? Menggerakkan kursor, alat input ya, memberikan perintah, menggerakkan kursor gitu ya. Jadi termasuk perangkat keras, alat input. Kemudian yang Anda tahu mouse itu ada berapa jenis? Yang Anda tahu? Apa? Ya, ada yang ada ekornya atau pakai kabel, dan ada juga yang wireless, tidak memakai kabel. Nah, itu ya seperti itu. Jadi misalkan nama perangkatnya apa, jenisnya apa, kemudian fungsinya untuk apa gitu ya. Seperti itu. Nah, nanti di sini yang termasuk alat input apa saja? Ya, yang termasuk alat input apa saja? Alat pemroses, alat output, seperti itu. Kemudian nanti Anda membuat resume atau rangkuman dari hal yang sudah Anda identifikasi, nanti dicatat, kemudian akan dipresentasikan di depan gitu ya. Seperti itu. Ada pertanyaan dulu tidak sampai sini, silakan. Ya, boleh nanti Anda mengidentifikasi masalahnya yang tadi sudah dijelaskan. Boleh browsing menggunakan perangkat komputer yang ada di sini ya. Nah, silakan.
Boleh dimulai, silakan. Nanti kalau ada yang kurang jelas, ditanyakan langsung ya. Sok, mangga. Oke, boleh silakan browsing. Nanti Anda cari alat input itu fungsinya untuk apa, jenis-jenisnya, contoh-contohnya apa saja ya. Sok, nanti ditulis di sini atau di belakangnya ya. Sok. Silakan boleh browsing di komputer di internetnya ya. Silakan, boleh. Semuanya. Ya, sebentar ya. Nah, misalkan alat input itu fungsinya untuk apa? Contoh-contohnya apa saja? Nah, misalkan alat input fungsinya untuk memberikan perintah. Contohnya mouse. Tadi mouse itu ada jenisnya apa aja? Ada yang pakai kabel dan tidak, misalkan seperti itu gitu ya. Oke, siap silakan. Oh enggak, slide presentasi yang di depan. Jadi nanti ditulis, dipresentasikannya nanti di depan, dibacakan ya. Oke. Silakan kalau ada kurang jelas ditanyakan langsung ya. Silakan gunakan komputernya untuk mencari untuk browsing. Kalau yang kurang jelas boleh ditanyakan. Nah, jadi misalkan alat input definisinya apa nih? Dijelaskan alat input itu apa. Kemudian contoh-contoh alat input itu ada apa saja? Ada mouse, ada keyboard, ada scanner, ada mikrofon misalkan. Nah, kemudian mouse itu ada jenisnya nggak? Nah, misalkan mouse-nya ada dua jenis nih, ada yang pakai kabel atau wire dan yang wireless atau tanpa kabel seperti itu gitu ya. Sok, silakan. Oke, kalau masih kurang paham langsung ditanyakan ya. Nah, misalkan seperti ini. Eh, nanti dijelaskan alat input itu apa. Cari definisinya alat input, kemudian contoh-contoh alat input itu apa saja? Ada mouse, ada keyboard, ada scanner, tadi ada barcode scanner misalkan. Kemudian jenisnya tadi mouse ada jenis yang pakai kabel dan tanpa kabel. Nah, mouse itu fungsinya untuk apa? Seperti itu gitu ya, jelaskan. Itu ya. Oke, boleh kata kuncinya alat input pada komputer misalkan, alat pemroses. Ya, nanti tulis di sini.
Ya, nanti ditulis semua. Iya. Iya. Ya. Kenapa? Ya, pokoknya dari alat input definisinya apa gitu. Gak usah dirangkum semua maksudnya. Ya. Di situ ada nggak nih? Yang itu bisa? Oh, nggak di sini, Neng. Ya. 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 Ya, kalau keyboard itu fungsinya untuk apa? Mouse untuk apa? Nah, dijelaskan dulu alat input itu apa? Definisi alat input. Nah, nah. Terus contohnya dijelasin. Heeh. Dijelasin misalkan ini kan definisinya ditulis nih. Terus contohnya mouse. Mouse itu fungsinya untuk apa? Nah, kemudian mouse itu ada jenis lain lagi nggak? Tadi kan ada yang pakai kabel, ada yang tidak pakai kabel gitu. Ya, ya, yang ini aja. Eh, boleh mana aja ini. Nah, nanti hasilnya dipresentasikan di depan per kelompok ya. Kenapa? Misalkan seperti ini. Misalkan gini ya. Dijelaskan alat input itu definisinya apa. Kemudian contoh-contohnya. Misalkan alat input itu fungsinya untuk ini. Kemudian contohnya mouse. Mouse fungsinya untuk apa? Dijelaskan gitu ya.
Nah, kemudian jenis-jenis mouse tadi ada yang wireless, ada yang wire gitu ya, seperti itu. Misalkan alat output nih, apa contohnya? Monitor. Fungsinya untuk menampilkan gambar. Kemudian jenis-jenis monitor, apakah semuanya seperti ini tidak? Ada ya, kan ada yang tabung ya dulu ya. Nah, misalkan gitu ada monitor tabung, ada monitor LCD misalkan gitu. Oke ya. Seperti itu. Keyboard ada yang wireless tidak? Ada. Nah, itu contohnya misalkan ya jenis-jenisnya ada jenis keyboard yang kabel, ada yang keyboard wireless misalkan seperti itu. Ya. Nah, ini ya, alat inputnya juga dijelaskan dulu ya. Alat input itu apa? Kemudian contohnya betul keyboard. Keyboard adalah perangkat keras masuk perangkat keras. Fungsi keyboard, nah betul. Alat input data. Nah, kemudian contoh-contoh keyboard, apa tadi? Ya keyboard ya. Misalkan ada keyboard yang pakai kabel, ada yang tanpa kabel, seperti itu. Input apa? Boleh. Kalau nggak di sini nggak apa-apa. Cukup kan? Jangan terlalu panjang definisinya. Bisa. Boleh pakai internet di sini kalau mau. Ini bisa. Komputernya. Bisa terlihat.
Tidak bisa. Tadi nggak diganti. Bisa ada Pak Andre. Pak Andre ada sisanya nggak? Hah? Ada. Nah, Bapak nggak buat ke sana dulu. Oke, kalau ada yang kurang jelas boleh ditanyakan lagi ya. Pakai komputer itu aja nih kalau mau nih. Oke, di sini komputer ini. Sok, ini bisa. Sok, biar dipakai komputer. Sekarang. Nanti dilema beda. Nanti ada quiz. Nanti dilema bikin infografis tahu? Ya, kayak gitu ya, digambar. Oke, ada sudah selesai. Ya. Hmm. 5 aja boleh. Minimal 5 jenis ya. Misalkan ada alat inputnya, misalkan ada 20, boleh minimal 5 gitu ya. Ya. Jenis mah tidak usah dijelasin secara detail. Cuman maksudnya kan tadi kalau misalkan MOS yang kabel, kemudian ada yang apa wireless. Kalau wireless jelasin sedikit aja gitu. Tidak usah semua. Kalau 5 menit lagi waktunya ya. Nanti presentasikan di depan. Ya. Wire. MOS kabel atau sebut MOS kabel aja. Sudah sampai mana? Ya. Yang mana nih? Oh, alat itu kan banyak. Ada mouse, ada joystick, ada scanner gitu. Minimal 3 contoh aja.
Tiap-tiap perangkat, alat input, misalkan ambil minimal 3 contoh ya. Nah, misalkan nanti contoh ambil itu kan keyboard, mouse, sama apa lagi berarti. Satu lagi contoh aja, scanner misalkan. Nah, gitu. Nah, jadi berarti udah itu alat input gitu ya. Alat outputnya berarti apa aja nanti ada nah, gitu. Ya. Nah, kalau flash disk nanti masuknya di tempat atau media penyimpanan data. Nah, nah, nanti beda kategorinya sendiri. Ya. Dan sudah selesai. Ya, sok enggal. Tiga contoh aja tiap perangkatnya ya. Alat input 3, output 3, pemroses. Ya waktunya. Tong satu ting atau tilu. Minimal 3 contoh aja ya. Tidak usah 5. CPU mah sebetulnya bukan kotak itunya, CPU mah prosesornya sebetulnya, istilah dari prosesor teh CPU itu sebetulnya. Tapi kita banyaknya menyebut CPU teh kotak, sebenarnya itu mah casingnya gitu. Nah, di CPU nanti terpasangnya di motherboard, semua perangkat-perangkat tersambungnya ke motherboard nanti. Prosesor aja berarti. Kalau processing mah berarti prosesor, memori ada di situ, pemroses. Oke, sudah. Ya, pemroses mah ada prosesor, ada memori, itu aja. Pemroses komputer. Ya, di situ. Itu aja prosesor dan memori aja. RAM. RAM. Untuk pemrosesnya bisa prosesor dan RAM saja ditulisannya.
Ya. Speaker mah alat output, kan mengeluarkan suara. Ada yang Bluetooth, ada yang kabel, tapi kalau nggak ada jenis mah yang ada aja. Presentasi, ini mah udah aja dulu. Apa sih, Pio? Ya. Prosesor sama RAM aja. Itu aja. Prosesor dan RAM. Ya. Jenisnya. Contoh aja contoh. Atau proses sudah? Kayak 5 menit lagi ya. Ya, sok. Ya. Penjelasannya nggak apa-apa. Apa? Jenis ya nggak apa-apa. Minimal 3 contoh aja.
Apanya? Ya. Ada yang sudah selesai? Oke. Sudah? Oke. Oke, sambil menyelesaikan, untuk kelompok yang sudah selesai, silakan dipresentasikan ke depan. Kelompok Fiona sudah ya? Oke. Kesimpulannya, ya, ya definisinya aja. Kesimpulannya dari itu aja, dari definisi aja. Dari definisinya. Oke, sudah siap kelompok Fiona, silakan presentasikan. Kesimpulannya ini aja. Dari apa? Alat outputnya apa? Alat input. Ya udah, itu aja. Oke, sebelah sini maju. Di sana. Oke, nah. Ke sana. Oke. Terus di sini masuk frame kan? Oke. Oke, perhatikan semuanya. Disimak dulu penjelasan atau presentasi dari kelompok Fiona ya, dari teman kalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Bisa maju. Agak keras suaranya ya. Boleh. Maju aja. Kameranya sambil maju aja nggak apa-apa. Keyboard adalah keyboard fancy, keyboard Diaspora, keyboard alphabetic,
kamera. Jenisnya yaitu sendal dan paralel. For web, scan, dan lain-lain. Fungsinya sebagai sarana komunikasi, tetapkan rencana komunikasi jarak jauh. Fungsinya merupakan sebagai file dari sarana transfer file. Jenisnya fitur dan kabel. Yang lainnya suara, monitor, yang menangkap data berbasis gambar dan video. Memiliki tipe lagi dan Apa kan? Kenapa? Udah? Udah? Oh, nanti presentasi di depannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri aplaus untuk temannya. Oke, silakan kelompok berikutnya, kelompok Marlena ya. Nanti. Kelompok Rehan udah? Oke, silakan. Majuan dikit. Majuan aja. Terus biar kelihatan. Boleh geser ke sini dikit. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama itu ada alat pertama saya akan menjelaskan alat yang pertama Nanti presentasinya satu kelompok aja, kelompok Rehan ya. Yang lainnya waktunya tidak cukup. Jadi Utas apa? apa? Utas. Utas. Bahasa Indonesia teh namanya masih kira. Utas.
Aste. Apalagi istilahnya kalau bahasa Inggrisnya mah. Yang ketiga ada output. Output merupakan komponen perangkat komputer yang bertugas untuk menampilkan data yang sudah diproses oleh prosesor. Yang sebelumnya data yang diperoleh oleh input device. Jenisnya ada tiga. Ada monitor yang berfungsi sebagai alat yang menampilkan grafik visual dalam interaksi perangkat input dengan perangkat lunak pada komputer. Yang kedua ada proyektor yang berfungsi sebagai alat untuk menampilkan keluaran dalam ukuran yang lebih besar dan lebar. Yang ketiga ada speaker yang berfungsi untuk mengeluarkan audio atau suara atau bunyi. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri tepuk tangan untuk teman yang sudah presentasi. Oke, satu kelompok lagi, tapi silakan kelompok Raihan. Oke, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang komponen dan sistem fungsinya. Cek di GCR-nya udah ada masuk belum kuisnya? Tapi nanti ngerjainnya. Di GCR-nya cek kuisnya udah ada tapi jangan lupa dikerjain ya. Di sini aja. Di sini tapi maksudnya nanti dulu tunggu selesai. Fungsi dari alat tersebut adalah printer memberi informasi pesan gambar yang berada di atas, monitor dan proyektor menampilkan gambar dan video, sound mengeluarkan suara. Kesimpulannya, semua perangkat pada komputer saling berhubungan dan tidak bisa bekerja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Oke, untuk evaluasi pembelajaran hari ini sudah Bapak siapkan kuis yang ada di Google Classroom ya. Silakan dicek di Google Classroom-nya. Kemudian bisa langsung Anda kerjakan sekarang ya. Satu aja. Yang sistem komputer ya. Yang sistem komputer. Ya, yang ada kompas itu. Kuisnya yang sistem komputer ya.
Ya, kuisnya silakan dikerjakan diisi sekarang ya, yang sistem komputer. Oke, sudah selesai ya? Oke, sudah selesai. Kita simpulkan untuk penutup di kegiatan pembelajaran hari ini. Kita refleksi ya untuk penutup pada kegiatan pembelajaran hari ini. Menurut Anda bagaimana pembelajaran hari ini menyenangkan? Oke, alhamdulillah. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini bisa kalian peroleh manfaat, baik pengetahuan, meningkatkan keterampilan Anda, gitu ya. Kemudian, kira-kira apa yang bisa Anda dapatkan atau manfaat pembelajaran tentang sistem komputer yang bisa Anda simpulkan yang bermanfaat untuk kehidupan Anda? Kira-kira apa? Apa yang bisa Anda simpulkan dari manfaat Anda mempelajari informatika atau mempelajari komputer untuk kehidupan Anda nantinya kira-kira apa? Menurut Taufik gimana, Fik? Menurut Taufik gimana? Apa manfaat yang bisa Taufik rasakan untuk pada saat mempelajari komputer? Oke. Oke, bisa digunakan untuk mempermudah dalam proses pembelajaran, kemudian mengolah data dan lain sebagainya gitu ya. Oke. Jadi untuk rencana pertemuan kita berikutnya di minggu depan, kita akan mempelajari tentang dampak sosial informatika ya. Jadi kita akan mempelajari dari aspek hukum, aspek ekonomi, dari manfaat adanya TIK ya, teknologi informasi dan komunikasi. Oke, sebagai penutup sebelum kita mengakhiri pelajaran ini, silakan untuk menutup doa oleh Raihan. Silakan. Semoga apa yang kita lakukan hari ini dalam proses pembelajaran kita bisa mengambil manfaatnya, kita bisa mengamalkan ilmu yang sudah kita dapatkan hari ini ya. Amin ya rabbal alamin. Silakan untuk Raihan ditutup dulu dengan doa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Pensil warna untuk nanti yang siang ya. Bikin untuk gambar, untuk bikin infografis ya. Oke, jam 11 di lab biologi ya.
Terima kasih ya semuanya ya. Oke, oke. Tunggu nanti siang ya. Terima kasih ya. Oke, makasih ya. Boleh istirahat dulu ya, nanti jam 11 ya di lab biologi ya.